Assalamualaikum warahmatullahi Bu Susi Kartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Selamat siang Bu Susi, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah Bapak sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana nih perasaan Bu Susi setelah sekian lama menjalani proses pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah kita sudah masuk di modul 3.2 ya Bu Susi ya. Kemarin bersama-sama telah mempelajari terkait peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ya Ibu. Kira-kira di pertemuan kita kali ini, di coaching kali ini, terkait materi kemarin yang Ibu pelajari di modul 3.2 tadi tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ada permasalahan apa nih Ibu yang kira-kira bisa diceritakan ke saya, Bu? Iya, Pak. Setelah saya mengikuti yang pembelajaran 3.2 ya, Pak ya, tentang sumber daya ini, ternyata saya ini baru menyadari ya, Pak ya, yang tadinya menyadari tentang aset yang dimiliki sekolah itu tidak hanya berupa finansial, yang uang bos itu ya, Pak ya, Hmm. atau terpaku pada sarana dan prasarana. Malah di sini kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah kita ya Pak, ternyata. Dan salah satunya mungkin ada yang tadinya di sekolah saya itu permasalahan dengan sumber daya yang berupa fisik ya Pak ya. Oh, Saya menggali hal itu terkait dengan ruangan kelas ya Pak. oh, jadi setelah Ibu kemarin pelajari itu, ternyata Ibu ada permasalahan nih ya terkait pengelolaan Betul. sumber daya di sekolah, yaitu Iya. tadi tentang sarpras Ruang ya Bu ya, kelas. tentang Ya, kekurangan ruangan ya Bu ya. Kira-kira bisa betul Pak. diceritakan Bu, enggak Ibu? Itu permasalahan apa yang dihadapi di sekolah Ibu? Jadi seperti ini Pak. Kebetulan bulan kemarin itu 3 lokal itu roboh ruangannya. Masya Jadi Allah, sekarang apa yang Bu? terpakai cuma 2 kelas, Pak. Jadi otomatis kita itu kan harus disatukan ya, Pak ya, digabung-gabung gitu muridnya. Sehingga apa yang terjadi, pembelajaran otomatis kan tidak efektif, tidak efisien gitu kan anak-anak. Berisiknya luar biasa walaupun muridnya sedikit ya, Pak ya. Tapi tetap kan tiap jenjang itu harus berbeda. Nah, dari sana setelah belajar ini tentunya saya jadi oh iya ya, ada alam nih sebagai salah satu alternatif gitu ya Pak ya. Walaupun itu belum saya lakukan ya Pak ya, belum dipatenkan gitu. Untuk apa sih? Lebih ke penerapannya gitu, realitasnya gitu baru-baru. Oh ternyata ada juga ya. Nggak selama ini saya mengeluh, cuman ya 2 kelas, Oke. ya inilah itu, gitu Oke, Pak. siap Ibu, siap Ibu. Terkait permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira nih ini kan kayaknya menjadi permasalahan serius juga ya Bu Susi ya, menjadi ngedrop lah bahasanya karena Betul. terkendala banget nih akhirnya kan proses pembelajaran. Kira-kira kalau rentan perasaan nih, Ibu dari angka 1 ke 10 itu ada dalam posisi berapa nih Bu? Kalau saya rentannya 6. 6 Bu Kalau ya, berarti dikira-kira angka ya, sangat luar 6 biasa masih ini Bu ya. masih wow gitu, Pak. Iya, jadi benar-benar sangat Banyak memukul benturan, sekali gitu ya. Bapak. Iya, iya. Oke, Bu, jadi terkait tadi apa yang dipermasalahkan oleh Ibu yang diutarakan, nah kita sekarang melakukan pertemuan nih. Kira-kira harapan Ibu apa, Bu? Yang ingin Ibu dapatkan di ya sesi kita berbincang kali ini. Mungkin yang saya harapkan ada solusi gitu, Pak ya. Dari tadi saya baru berpikirnya, oh, alam saya luas nih, lingkungan saya luas, itu bisa dijadikan media pembelajaran gitu. Saya baru teringatnya seperti itu karena saya pernah melakukan pembelajaran salah satu materi ya Pak tentang ciptaan Tuhan itu saya mempraktekkan di luar kelas itu ternyata oh anak lebih asyik gitu kan, tidak mengganggu kelas yang lain juga gitu Pak. Itu sih Oh, yang baru saya kepikiran. oh iya. Oh, berarti Ibu setelah kemarin mempelajari modul 3.2 tadi tentang pengelolaan ya, Bu ya. Berarti ternyata Ibu sebenarnya sudah mempraktekkan terkait dengan pemanfaatan alam sekitar dalam pembelajaran ya, Bu ya. Betul. Jadi itu udah solusi terbaik menurut saya, luar biasa. Jadi biar pelaksanaan proses pembelajaran lebih efektif. Nah, kira-kira Ibu setelah mempelajari modul di 3.2 tadi terkait peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
ada nggak yang terpikir kembali oleh Bu Susi nih? Apa sih kira-kira yang bisa menjadi alternatif lain gitu dalam menyikapi permasalahan yang Ibu hadapi tentang terkait kurangnya ruang belajar, Bu? Ya kan tadinya saya berpikir, oh iya ya alam bisa bisa digunakan gitu Pak. Tapi berpikir kembali, kalau hujan gimana gitu kan? Nggak ada lagi ya gabung-gabung lagi. Tapi oh iya ya Pak ya, kalau misalkan itu Pak apa namanya kemarin itu kayak masjid, musola, Oh bisa ya, ya nggak Pak dari modal dimasukkan? agama ya dan Iya, budaya itu kan di kalau sekitar kalau Ibu ya, misalkan itu ya. betul ya Pak ya kita bikin MOU mungkin langkahnya ya Pak ya. Kita Ya. bikin MOU jadi supaya ketika ada dalam kondisi tertentu kita bisa kerjasama gitu ya Pak. Jadi Oh kan iya Ibu. bisa melibatkan juga gitu. Ya, iya. Jadi benar sekali Ibu tadi sebenarnya alternatif yang pertama tadi solusi dari Ibu udah cukup baik gitu kan sudah sangat baik ketika membawa anak pembelajaran keluar gitu. Tapi kan itu eh, tidak menjadikan kegiatan yang terus-menerus secara kontinu di luar kan kasihan juga anak-anak didik Ibu gitu kan. Berarti Ibu harus menemukan solusi lain tentunya kan terkait ini dan setelah Ibu kemarin memahami modul 3.2 ini, nah Ibu baru menyadari ternyata ada aset lain atau modal lain dari 7 modal yang harus dimiliki oleh sekolah pemanfaatannya yaitu tadi salah satunya agama dan budaya terkait di sekolah sekitar sekolah Ibu kan itu ada ya sarana kemasyarakatan seperti masjid dan juga dinia ya Bu ya kira-kira Ya memungkinkan ya betul Ibu? betul. Kayaknya memungkinkan sih Pak. Soalnya kan memang sih kalau dari jarak dari sekolah ke tempat itu agak jauh sih Pak ya. Tapi kalau misalkan kita memikirkan jarak antara masjid itu, musola itu ke rumah anak-anak itu lebih dekat. Gak apa-apa lah kita gurunya yang agak jauh gitu kan. Kita pakai motor gitu Pak ya. Kalau Hmm. anak-anak bisa jalan kaki kan langsung ke rumahnya terdekat. Kayaknya memungkinkan sih Pak. Oh iya Ibu. Terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu mungkin sudah mengetahui kondisi lingkungan sekitar masyarakatnya. Ternyata semuanya sangat mendukung terkait pendidikan di sekolah Ibu. Berarti itu sudah menjadi solusi terbaik gitu kan. Nah ini kira-kira nih untuk mewujudkan tadi apa yang Ibu harapkan terkait solusi terbaik dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa nih langkah awal yang akan Ibu lakukan dalam mewujudkan itu nih terkait bisa memanfaatkan aset atau modal dari materi yang Ibu pelajari di modul 3.2. Langkahnya apa Eh, kira-kira? Langkah mungkin awalnya. yang terpikir nih oleh saya Pak ya saat ini gitu. Saya pertama langkahnya akan berkomunikasi dulu, berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinannya tentunya ya Pak ya. Kemudian eh, dengan rekan setelah dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan juga ya Pak ya. Nah, kemudian kalau dari rekan dan kepala sekolah ada dukungan, maka mungkin langkah selanjutnya akan membuat MOU ya Pak ke masjid atau madrasah terdekat itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Berarti itu sudah menjadi langkah yang nyata bahwa dalam menghadapi solusi ini Ibu memang harus secepatnya langsung koordinasi dengan pucuk pimpinan dan akan disampaikan ke rekan-rekan dan juga tentunya akan melibatkan semua elemen yang eh, berkaitan dengan lingkungan lembaga Ibu gitu. Nah, kira-kira Bu nih dalam menyikapi tadi apa yang disampaikan itu kan langkah nyata dan baik menurut saya. Kapan nih kira-kira Ibu akan mewujudkan itu semua nih, pertemuan dengan kepala sekolah nih? Kayaknya saya langsung besok, Pak. Besok saya mau temuin langsung lah kepala sekolah biar cepat terrealisasi gitu ya, Pak ya. Soalnya ini kan urgent juga ya, Pak ya. Lebih cepat, lebih baik. Iya, luar biasa sekali Ibu, sangat semangat. Jadi benar-benar ingin memberikan solusi terbaik untuk anak didiknya agar terfasilitasi Bu ya dalam proses Betul. pembelajaran gitu. Tidak harus berdesak-desakan di kelas, kepanasan di luar. Jadi Ibu akan melakukan MOU dengan memanfaatkan modal keagamaan dan budaya dengan adanya sarana peribadatan di sekitar Ibu. Oke Ibu, luar biasa sekali. Dan terakhir Ibu, mungkin saya berharap semoga berjalan lancar kegiatan Ibu, hasilnya Amin. pun nanti akan maksimal, anak-anak akan belajar dengan nyaman, Amin. dan saya akan tunggu nih kayaknya Ibu nih, tunggu cerita kabar baiknya di Siap, pertemuan Pak. selanjutnya Ibu. Mudah-mudahan kita ada waktu bisa bertemu lagi. Saya ingin tahu eh,
kisah menarik apa yang didapat dan hasilnya tentunya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang Iya. saya mulai tercerahkan. Oke, sama-sama Ibu. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya Ibu. Kita akhiri percakapan kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya akan lebih baik lagi. Kita saling Amin. bercerita lagi tentang hal positif yang kita raih gitu mungkin Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.